Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, Panwaslu LN, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat 21 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kita masih membahas tugas KPPS dan kali ini, kita akan bahas khusus hubungan kerja antara KPPS dan pengawas TPS. Ada prosedur yang jika dilewatkan, dapat berakibat fatal kepada KPPS, yaitu pidana. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik. Dasar referensi yang kami pakai adalah 1. Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 dan 2. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, khususnya pasal 114, pasal 115 dan pasal 116. Fokus pembahasan kita dimulai dari 1. Pengertian pengawas TPS. 2. Jumlah pengawas TPS untuk setiap TPS. 3. Kewenangan pengawas TPS. 4. Hak pengawas TPS. 5. Kewajiban pengawas TPS. 6. Dalam hal apa saja KPPS wajib melibatkan pengawas TPS. Pertama, pengertian pengawas TPS. Pengawas tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan Desa mengawasi penyelenggaraan pemilu di tempat pemungutan suara. Pengawas TPS LN adalah pengawas TPS yang bertugas di luar negeri. Jumlah pengawas TPS untuk satu TPS adalah sebanyak 1 orang. Kewenangan pengawas TPS adalah A. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. B. Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, dan D. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pengawas TPS di TPS diantaranya. 1. Mendapatkan salinan daftar pemilih, baik DPT maupun DPTB. 2. Tempat duduk di dalam TPS selama proses pelaksanaan pemungutan suara yang layak dan dapat memantau semua proses yang terjadi di ruangan. 3. Tempat duduk di dalam TPS selama penghitungan suara yang berhadapan langsung dengan papan pengumuman yang berisi formulir model C, hasil, dan masih dapat memantau meja KPPS yang membuka dan membacakan hasil surat suara yang telah dicoblos. 4. Salinan model C hasil, dalam bentuk hard copy atau PDF dari hasil scan sirkap mobile. 5. Pengawas TPS diperkenankan mendokumentasikan daftar hadir dan formulir model keberatan saksi, atau mendapatkan salinan dalam bentuk PDF dari aplikasi sirkap. Kewajiban pengawas TPS adalah 1. Mengawasi A. Persiapan pemungutan suara. B. Pelaksanaan pemungutan suara. C. Persiapan penghitungan suara. D. Pelaksanaan penghitungan suara, dan E. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. 2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Hal yang paling penting diperhatikan oleh KPPS adalah, dalam hal apa saja, KPPS wajib melibatkan pengawas TPS, sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Berikut beberapa tahapan kegiatan KPPS yang wajib melibatkan pengawas TPS. 1. Rapat pembukaan pemungutan suara dapat dimulai pukul 7 waktu setempat, jika saksi, pengawas dan pemilih sudah hadir. 2. Ketua KPPS membuka kotak suara, menghitung isi kotak suara, dan memberitahukan jumlahnya kepada saksi dan pengawas. 3. KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong terhadap saksi dan pengawas. 4. Pelayanan KPPS terhadap pemilih di luar TPS, wajib dilaporkan kepada saksi dan pengawas, dan saksi boleh ikut. 5. Apabila istirahat dilakukan di dalam TPS, seluruh anggota TPS dapat melakukan istirahat dari aktivitas pelaksanaan penghitungan suara, dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada saksi dan pengawas TPS terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk beristirahat. 6. Penyampaian salinan model C hasil kepada saksi dan pengawas harus disertai dengan tanda tangan saksi dan pengawas dalam tanda terima. 7. KPPS menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara setelah pemungutan suara selesai dan memberitahukan jumlah tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat pemilih yang hadir serta mencatat jumlahnya. 8. Ketua KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau, pewarta atau masyarakat.
9. Dalam hal surat suara telah habis, pemilih diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh petugas ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dan atau pengawas TPS yang hadir. 10. Penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang hadir. 11. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan atau saran perbaikan dari pengawas TPS yang hadir. 12. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas TPS. Jangan biarkan video ini berhenti di tangan Anda, sebarkan, agar teman-teman KPPS dan juga pengawas tahu, sehingga penyelenggaraan pemilu di TPS dapat berjalan lancar, aman dan benar-benar berlandaskan pada aturan. Terima kasih.